Bismillah, di sini aku coba jelasin gimana cara bermain printable petak umpet yang volume pertama. Dan di sini dia ada dua game, yang pertama Hasi dan kedua Sudoku main puzzles. Kita akan membahas untuk game Hasi dulu. Kita bisa lihat cara bermain di sini, yaitu permainan Hasi ini adalah menghubungkan beberapa titik yang memiliki angka ini dengan jembatan, dan maksimum jembatan yang bisa dihubungkan adalah dua jembatan. Angka di sini melambangkan jembatan yang bisa terhubung dengan angka yang lain. Contoh 3. 3 di sini punya 3 jembatan, yaitu satu ke arah atas, dua ke arah kanan. Gitu. Contoh di sini yang udah terselesaikan kayak gini bacanya. 5 angka di sini yaitu menghubungkan 5 jembatan ke arah lain. Ke kanan 2, ke bawah 2, ke kiri 1. Nah, kita gimana tahu porsi 1 ke kiri? Kenapa nggak ke kanan kayak gitu? Ini dari angka. Kan dia saling terhubung. Ke kiri 1 berarti 3. Di sini adalah tiga jembatan, ke arah bawah dua, ke arah kanan satu, kan tiga jembatan. Ini 5 jembatan, satu jembatan ke arah kiri kayak gitu. Pokoknya masing-masing jembatan ini harus terhubung dan nggak boleh sifatnya bertabrakan atau silang, maksudnya kayak kayak nyambung satu ke sini tarik nyebrang, ini kedua nggak boleh kayak gitu. Nah, di sini kita coba tes di hasil pertama. Mudahnya kita cari suatu acuan yang pasti jembatannya. Kita bisa lihat angka 4 di sini. 4 ini hanya punya dua arah, ke bawah sama ke kanan, untuk menarik jembatannya. Karena satu arah itu maksimum dua jembatan, berarti kita bisa isi otomatis di sini dua jembatan ke bawah dan dua jembatan ke kanan. Kayak gitu. Simpelnya 4 udah otomatis terpenuhi. Kemudian kita cek lagi 4 di sini, dia hanya punya arah ke bawah sama ke atas, ke kanan nggak ada titik atau angkanya. Otomatis karena 4 ke atas sudah ada dua, kita tarik sisanya dua jembatan ke bawah. Empatnya terpenuhi, dan di sini kita cek dua jembatan ini udah terpenuhi juga otomatis karena udah ada dua jembatan ke sini terhubung titik ini. Nah, kita coba cek lagi 3. 3 ini ke bawah nggak mungkin, berarti ke kanan. Karena udah ada dua jembatan sebelah kiri, agak terpenuhi menjadi 3, kurang satu jembatan lagi, tarik ke kanan. Kemudian kita coba cek lagi untuk angka yang lain, yaitu 2. 2 di sini, ini centang dulu ya. 2 di sini nggak mungkin terhubung ke bawah, nggak mungkin ke kanan, berarti ke kiri. Dan karena angka 2, berarti harus dua-duanya yang dihubungin, biar terpenuhi angka 2-nya. Kayak gitu. Terus di sini 3, sudah ada dua jembatan ke kanan, dan dia hanya punya satu arah ke bawah. Ke kiri nggak mungkin, ke atas juga nggak mungkin. Berarti sisanya 1, agak terpenuhi 3 gitu. Karena ada dua pasti jembatan di sini untuk angka 2. Karena di sini 3, 1, 2, 3, 3 jembatan. Dan di sini eh, kita cari lagi untuk yang lainnya, yaitu angka 3 di sini. Dia kan punya 3 jembatan. Seenggaknya jembatan yang terhubung ke arah atas sama kiri itu mungkin ke arah atas 2 jembatan, ke arah kanan 1 jembatan. Atau ke arah kanan 2 jembatan, ke arah atas 1 jembatan. Kita nggak tahu. Seenggaknya berarti di sini punya 1 jembatan nih, ke arah atas dan ke arah kanan. Kayak gitu. Ini logika angka 3. Ketika nemuin dua arah, maka seenggaknya coret aja satu jembatan dan satu jembatan ini ke arah kanan. Tapi belum kita centang karena kan belum tahu. Nah, 3 ini juga sama. Hanya punya dua arah, ke kiri sama ke kanan. Dan seenggaknya masing-masing ke arah satu. Memiliki satu jembatan, ke arah yang lainnya juga memiliki satu jembatan. Dan duanya nggak tahu nih kita ke arah kanan apa ke kiri ya. Nah, terus kita coba cek lagi di sini 3. 3 udah punya satu jembatan. Dia hanya punya satu arah tersisa. Arah tersisanya ini berarti kurang dua jembatan. Kita isi aja di dua jembatan di sini. Centang. Dan 4
Udah ada 2 jembatan, sisa 2 jembatan. Dan kita akan menghubungkan kemana? Bisa aja ke bawah 1, ke kiri 1, atau dua-duanya ke bawah. Tapi kalau dua-duanya ke bawah, di sini akan mati nih, karena ada 1 jembatan. Jadi 3 dong, aneh kan? Berarti hanya 1 di sini, nggak mungkin dua-duanya ke bawah. Hanya 1 ke sini dan hanya 1 ke kanan, ke kiri. Agar menjadi 4 centang. Kemudian di sini udah terpenuhi 1, 2, 3 centang. 3, ini 1 kan udah pasti nggak mungkin nambah lagi karena udah centang buat di sini. Berarti 3 dikurang 1, 2. Nah, sini 2 centang. 3 sudah otomatis centang karena 1, 2, 3 dan 2 otomatis centang 1, 2. Dan di sini sudah berhasil untuk menyelesaikan hasil pertama. Untuk hasil kedua juga sama, nanti coba kerjain aja. Kurang lebih polanya kayak gitu. Contoh di sini 1, 2, 3, 4. Kita main cepat aja karena pastinya nih 4 otomatis 2 arah. Dan di sini hanya 3 ini hanya 2 arah, seenggaknya punya 1 jembatan. Dan di sini juga kita punya 6 hanya 3 arah dan pasti masing-masing 2 jembatan. Dan 2 hanya punya 1 arah ke kiri, pasti hanya punya 1 arah dan 2 jembatan. Dan di sini kita coba cari tahu lagi, 2 hanya punya 1 arah ke kiri, masih 2 jembatan. Dan 2 ini sudah centang, 6 sudah centang, 2 centang, centang. Dan pasti 4 ini ke kiri, karena nggak ada arah lain lagi sisanya. Gitu, centang. 3 sudah centang terpenuhi. Nah, di sini sudah ada 1 jembatan pasti, nggak mungkin bertambah karena 3 sudah terpenuhi syaratnya di sini. 4 dikurang 1, 3. Berarti ke arah 2 arah ini antara 2, 1 atau 1, 2. Seenggaknya dia punya 1 jembatan ya, masing-masing. Nah, terus di sini angka 1, ini kita belum tahu nih jembatan satu lagi taruh di sini atau ini. Jadi biarin aja dan nggak usah dicentang ya. 1 ini ke arah kanan apa ke bawah? Ke kanan nggak mungkin karena di sini udah terpenuhi, berarti ke bawah. Gitu. 2 ini hanya punya ke arah ke kanan, jadi kita tarik aja sini. Di sini centang. 3-nya juga udah terpenuhi. 3 ini nggak punya ke arah mana-mana lagi, hanya ke arah atas. Jadi centang. Dan 4 sudah terpenuhi. Nah, otomatis di sini 4, di sini udah pasti nggak mungkin nambah. 3 juga nggak mungkin nambah garisnya. 4 dikurang 2, 2. Hanya ke arah bawah aja, sisa 2 jembatannya. Itu. Ini cara penyelesaian yang kedua. Nanti bisa coba dites. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kurang lebih sama. 8, 9, dan ini banyak banget. Dan seru, makin lama makin sulit. Kemudian ada Sudoku Mine. Sudoku Mine ini konsepnya adalah kita mencari bom di kotak-kotak kosong yang disediakan. Dan kita nggak tahu lokasi bomnya ada di mana. Nah, kita punya clue di mana angka-angka di sini melambangkan bom yang terdapat di kotak kosong di sekeliling angka ini. Contoh 3. Di kotak di sekeliling angka ini secara diagonal atau vertikal atau horizontal dikelilingi oleh 3 bom. Angka 5 dikelilingi oleh 5 bom. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di kotak kosongnya. Jadi kita bisa isi kotak kosong itu sebagai bom. Dan di sini 4, 1, 2, 3, 4. Dikelilingi 4 bom. Dan di sini eh, secara kotak 3 kali 3 ini, 3 kali 3 kotak ini nih, dia hanya punya 3 bom. Ini juga 3 bom, 3 bom, 3 bom, 3 bom, 3 bom. Dan kemudian peraturan yang harus kita perhatikan lagi adalah setiap kolom ini punya 3 bom. Seenggaknya harusnya nggak boleh lebih dan kurang ya. Secara kolom pertama 3 bom, kolom kedua 3 bom, kolom ketiga 3 bom, tuh 2, 3. Nah, secara baris juga 3 bom. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. 3 bom, 3 bom. Nah, itu syarat ketentuan yang harus dipenuhi di game ini. Kita coba pecahkan di pseudomain yang pertama. Nah, karena pseudomain pertama sifat kotaknya 6 kali 6, bukan 3 kali 3. Jadi
Di kotak ini seenggaknya hanya ada 2 bom. Nah, mungkin nanti kita coba Sudoku main yang 3x3 aja. Yang Sudoku main yang 6 nih. Sesuai dengan peraturan yang dijelaskan tadi. Karena 3x3 berarti ada 3 bom gitu. Kita contoh di sini yang pasti-pasti aja. Di kotak 3x3 ini ya ada 3 kotak kosong. Berarti hanya ada 3 bom aja di sini. 1, 2, 3. Gitu. Karena harus ada 3 bom kan. Kemudian kita cari lagi angka 2. Di sini kita lihat dikelilingin oleh 2 bom. Sedangkan baru ada 1 bom dan 1 kotak lagi kosong. Berarti otomatis kita coret bom di sini. Berarti kan dikelilingin oleh 2 bom. Terus kemudian kita coba cek angka 4 di sini dikelilingin oleh 4 bom. Tapi baru dikelilingin 1, 2, 3. Kotaknya kok sisa 01, otomatis kita isi 1 bom agar menjadi 4. Kemudian kita cek angka 3 di sini hanya ada 3 bom. Tapi baru ada 1 bom dan 2 kotak kosong, berarti dilingkarin 2 bomnya lagi. Kemudian hanya kita cek angka 3 dan dikelilingin 3 bom. Sedangkan hanya ada 2 bom dan sisa 1 kosong, berarti kita coret bom di sini. Karena di baris ini udah ada 3 bom, 1, 2, 3. Yang kosong ini pasti kita tidak anggap ada bom karena sudah terpenuhi. Baris ini ada 3 bom. Kemudian di sini angka 2 dikelilingin oleh 2 bom pastinya, tapi baru ketemu 1 dan hanya 1 kosong tersisa. Otomatis di sini kita akan menjadikan sebagai bom. Dan kebetulan di baris ini sudah terpenuhi ini 3 bom. 1, 2, 3. Kemudian angka 1 berarti disekelilingin oleh 1 bom. Kemudian kita coba cek di sini ada 1 bom, berarti di sini kotak kosongnya tidak akan ada bom lagi. Karena dikelilingin cukup 1 bom aja angka 1 ini. Kemudian kita cek 3 dikelilingin oleh 3 bom. Tapi baru ketemu 1 dan ada 2 kotak kosong di sekelilingnya, otomatis 2 ini akan kita jadikan sebagai bom. Di sebelah baris ini kita cek 1, 2, 3. Udah ada 3 bom, kita coret. Nah, terus kemudian kita cek di sini di sebelah mana lagi bom ada. Nah, kita coba cek yang angka 1. 1 di sini dikelilingin oleh 1, 2, 3 dan hanya 1 kosong. Otomatis kita isi kosong bom di sini 1. Terus di kolom ini ada 1, 2. Sisanya 01, otomatis kita isi bom 1, 1, 2, 3. Itu. Terus kemudian kita cari lagi yang lain nih. 3 ini dikelilingin oleh 3 bom. Baru ada 1 bom dan hanya 2 yang kosong kebetulan. Berarti dua-duanya ini kita coret sebagai bom. Dan 3 di sini dikelilingin oleh 3 bom dan kebetulan baru dikelilingi oleh 2 bom dan sisa 1 kotak kosong. Jadi kita coret bom. Kemudian di sini ada 2 dikelilingin oleh 2 bom. Otomatis sisa 1 kosong di sini kita coret. Dan 2 di sini udah ada 2 bom, 1, 2 dikelilingin oleh 2 bom aja dan udah terpenuhi 2, berarti kita coret sini silang. 4 sudah dikelilingin oleh 3 bom dan kosong di sini kita isi bom di sini. Dan kebetulan secara langsung ini baris sudah terpenuhi 3 bom. Kemudian di sini kita coba cek 2. Nah, di sini udah ada 1 bom, berarti sisa 1 kosong di sini adalah 2 bom jadinya. 1, 2. Sini udah di baris ini kita lihat ada 1, 2, 3. Otomatis kita silang di sini. Kemudian kita cek lagi di 2 di sini udah dikelilingin 2 bom di sini. Jadi ada 2.
Kemudian di sini di kolom ini udah ada 1, 2, 3. Kita silang. Dan di sini kita coba cek ada 2, berarti dikelilingi 2 bom. 1 udah ada bom, berarti sisa 1 kotak kosong ini akan jadi bom agar 2, 1, 2. Kemudian 3 udah dikelilingi 3 bom, berarti di sini yang kotak kosong akan kita coret karena sudah terpenuhi. Terus di sini kita cari lagi yang lain. Di sini udah ada 1, 2, kosong di sini sisa 1, jadi isi 1 bom. Dan di sini udah ada 1, 2, dan sisa 1 kosong di sini kita isi 1 bom. Dan di sini udah ada kolom ini udah 1, 2, 3. Jadi kita silang. Dan di sini 3 sudah ada 1 bom, berarti sisa 2 kosong ini akan menjadi bom. 1, 2, 3. 2 ini di sekelilingnya sudah ada 2 bom. Kita silang. Dan di sini sudah ada 3 bom, 1, 2, 3. Otomatis di sini silang di kolom ini. Dan di kolom ini 1, 2. Kolom 1 kosong sisa. Jadi kita isi bom agar 3, 1, 2, 3. Dan kita coba cek lagi. Di sini di baris ini udah ada 1, 2, dan sisa 1 kosong. Kita jadikan bom di sini. Kemudian di sini udah ada 1, 2, 3, berarti kita coret baris ini udah ada 3 bom. Dan otomatis di sini sudah angka 2 dan sudah dikelilingi 2 bom, 1, 2. Di sekelilingnya berarti yang kosong kita coret. Dan 2 di sini dikelilingin 1 bom dan sisa 1 kosong, otomatis kita buletin di sini sebagai bom. Ini sudah terselesaikan untuk Sudoku main yang 3x3. Nanti bisa dilanjutkan ke Sudoku main yang 7, 8, 9, 10, 11, dan yang lainnya. Dan pasti akan ada level expert. Kayak gitu.